Penting bagi kita untuk kembali bertanya, apakah setiap transaksi yang kita lakukan sudah sesuai ajaran Islam? Seringkali, karena sudah terbiasa, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya salah. Itulah mengapa penting sekali untuk memahami bahwa ada jenis-jenis transaksi tertentu yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita kenali bersama apa saja transaksi yang dilarang dalam Islam. Pertama, ada yang namanya transaksi riba. Dalam Islam, riba adalah tambahan atau bunga yang diambil dari hasil pinjaman uang ataupun barang. Riba dilarang karena dianggap merugikan dan menindas pihak peminjam. Praktiknya sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seseorang meminjam uang 1 juta rupiah, tapi harus mengembalikan 1.500.000. Nah, tambahan 500.000 itulah yang disebut riba. Oleh karenanya, Islam melarang praktik riba ini. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, ada lagi nih yang udah jelas banget dilarang tapi nyatanya masih sering kejadian di sekitar kita, yaitu perjudian. Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan maisir, transaksi dalam bentuk permainan yang menawarkan hasil instan, tanpa diiringi dengan ikhtiar atau usaha yang sepadan. Contoh maisir, misalnya seperti main lotre, main slot, taruhan pertandingan, hingga undian berhadiah. Dapat disimpulkan bahwa sebuah aktivitas bisa disebut judi jika mengandung 3 hal berikut. Pertama, terdapat unsur permainan atau perlombaan di dalamnya. Kedua, ada sesuatu yang dipertaruhkan, baik berupa uang maupun barang. Ketiga, hasil akhirnya ditentukan oleh faktor keberuntungan, bukan dari kerja keras. Berikutnya, salah satu jenis transaksi yang juga dilarang dalam Islam, yaitu gharar. Dalam istilah Arab, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad atau transaksi. Sebagai contoh, misalnya, ketika seseorang membeli sebuah ponsel dari temannya, tanpa ada kesepakatan harga yang jelas sejak awal. Lalu, saat barang sudah diserahkan, tiba-tiba harga yang diminta jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Maka, dalam kondisi inilah sering terjadi ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap bentuk transaksi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Berikutnya, terdapat jenis transaksi yang juga dilarang dalam Islam, yaitu darar. Dalam ajaran Islam, darar merujuk pada transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, akibat ketidaktahuan, tekanan situasi, atau ketidakseimbangan informasi. Biasanya terjadi dalam proses perpindahan hak milik atau kepemilikan aset. Contohnya, ketika seorang investor panik karena harga aset turun drastis, lalu menjualnya secara tergesa-gesa. Meski keputusan diambil secara pribadi, situasi ini dapat dikategorikan sebagai darar, karena terdapat unsur ketidakadilan tersembunyi. Yang terakhir, Islam juga melarang adanya transaksi maksiat. Contohnya seperti melakukan tindakan suap, menipu dalam berdagang, menimbun barang, korupsi, dan lain sebagainya. Larangan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, sebab dalam Islam, bukan hanya hasil akhir yang dinilai, tetapi juga proses dan cara mendapatkannya. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita jadi tahu bahwa tidak semua transaksi itu dibenarkan dalam Islam. Ada riba yang bisa menciptakan ketimpangan, maisir yang hanya mengandalkan keberuntungan, darar yang penuh ketidakjelasan, darar yang merugikan salah satu pihak, hingga transaksi maksiat lainnya. Mulai sekarang, mari kita lebih teliti, lebih jujur, dan lebih sadar dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Agar apa yang kita jalani bukan hanya halal secara syariat, tapi juga membawa ketenangan hati dan makna dalam hidup. Sekian, jangan lupa share dan like video ini,
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.